Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan dan juga menjelaskan pada kalian semua mengenai mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga SMK kelas 10. Untuk hari ini, kita akan membahas konsep dasar akuntansi. Selamat datang di pembelajaran konsep dasar akuntansi. Tapi sebelum itu, ada quotes dulu nih dari Warren Buffett. Accounting is a language of business. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi perkenalan terlebih dahulu. Halo, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Hafid. Saya lahir di Bogor pada tanggal 1 November tahun 2007. Saya merupakan mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Salam kenal. Selamat datang di pembelajaran konsep dasar akuntansi. Oke, selanjutnya kita masuk ke SK dan juga KD. Untuk standar kompetensi, diharapkan para peserta didik dapat memahami konsep dasar akuntansi serta peran dan penerapannya dalam kegiatan usaha. Sedangkan untuk kompetensi dasar diharapkan para peserta didik dapat mengidentifikasi bidang-bidang akuntansi, menjelaskan pengertian akuntansi, menjelaskan profesi akuntansi, memahami etika profesi akuntansi, memahami tahapan siklus akuntansi, mengidentifikasi jenis-jenis perusahaan, dan juga menjelaskan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Selamat datang di pembelajaran konsep dasar akuntansi. Oke, selanjutnya kita masuk ke peta konsep. Berikut merupakan peta konsep dari konsep dasar akuntansi. Jadi, terdapat 7 materi yang akan kita pelajari, mulai dari pengertian akuntansi, pihak yang membutuhkan informasi, bidang-bidang akuntansi, jenis-jenis perusahaan, tahapan siklus akuntansi, profesi akuntansi, dan juga etika profesi akuntansi. Selamat datang di pembelajaran konsep dasar akuntansi. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama, apa itu akuntansi? Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Nah, siapa saja sih yang membutuhkan informasi akuntansi ini? Yang pertama ada pemilik perusahaan menggunakan informasi akuntansi untuk menilai perkembangan dan keberhasilan perusahaan. Yang kedua ada investor menggunakannya untuk menilai prospek usaha dan juga mengambil keputusan dalam hal investasi. Yang ketiga ada pemerintah menggunakannya untuk menentukan besaran pajak bagi perusahaan. Yang keempat ada pimpinan perusahaan atau manajemen menggunakan informasi akuntansi untuk sebagai dasar perencanaan, kebijakan, pengawasan, dan juga evaluasi kinerja. Kemudian ada kreditor menggunakan informasi akuntansi sebagai bahan pertimbangan dalam hal pemberian kredit perusahaan. Dan yang terakhir yaitu karyawan menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam hal pemberian gaji, jaminan, dan juga menjaga kelangsungan usaha. Nah, berikut merupakan video pembelajaran mengenai pihak-pihak apa saja yang membutuhkan informasi akuntansi. Udah kelihatan ya? Lalu siapa saja pengisi laporan keuangannya kekurangan modal oleh pemerintah? Dari apa yang ada? Nah, setelah kita menonton video pembelajaran, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai bidang akuntansi. Jadi, terdapat 8 bidang akuntansi. Yang pertama yaitu Financial Accounting, merupakan bidang akuntansi yang mengolah data keuangan untuk menyusun laporan internal maupun eksternal. Kemudian ada Cost Accounting, merupakan bidang akuntansi yang menyiapkan data biaya produksi untuk menentukan harga pokok barang. Yang ketiga yaitu Management Accounting, merupakan bidang akuntansi yang menyediakan informasi bagi manajemen untuk operasional sehari-hari dan pengambilan keputusan ke depan. Yang keempat ada Auditing, merupakan bidang akuntansi yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kebenaran serta kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya yang kelima ada Government Accounting, merupakan bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan keuangan pada instansi pemerintah. Yang keenam ada Tax Accounting, merupakan bidang akuntansi yang digunakan untuk menghitung, melaporkan, dan menentukan pajak perusahaan. Yang ketujuh ada Budgetary Accounting, merupakan bidang akuntansi yang menyusun rencana atau anggaran dan membandingkannya dengan realisasi. Dan yang terakhir merupakan Accounting System, merupakan bidang akuntansi yang mengatur prosedur dan penilaian agar pencatatan keuangan berjalan dengan efektif dan juga lancar.
Nah, berikutnya kita masuk ke jenis-jenis perusahaan. Jadi dalam akuntansi terdapat 3 jenis perusahaan. Yang pertama ada perusahaan jasa, merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya memberikan layanan jasa kepada konsumen. Contohnya seperti perbankan, asuransi, dan juga usaha laundry. Yang kedua yaitu perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk aslinya. Contohnya seperti Matahari, Ramayana, Alfamaret. Dan yang terakhir yaitu perusahaan manufaktur, merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi dan kemudian dijual. Contohnya ada Unilever, Astra, dan juga Indofood. Nah, berikut merupakan video pembelajaran dari jenis-jenis perusahaan. Secara garis besar, contoh perusahaan jasa akuntansi dari perusahaan pabrikan sehari-hari. Nah, setelah menonton video pembelajaran, langsung aja kita masuk ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tahapan siklus akuntansi. Berikut merupakan gambar dari siklus akuntansi. Langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu transaksi. Merupakan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Misalnya pembelian barang, penjualan, terus juga pemberian gaji, dan lain-lain. Yang kedua adalah penjurnalan, yaitu menganalisis dan mencatat transaksi dalam jurnal. Yang ketiga yaitu melakukan posting ke buku besar, yaitu untuk mengelompokkan transaksi ke dalam akun-akun tertentu. Yang keempat yaitu neraca saldo, berisi daftar saldo semua akun untuk memastikan jumlah debit dan kredit seimbang. Kemudian yang kelima ada membuat ayat jurnal penyesuaian, yaitu menyesuaikan agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang keenam adalah neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu untuk memastikan kembali bahwa saldo akun sudah benar. Kemudian ada pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari 4 laporan, mulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan juga laporan arus kas. Laporan keuangan ini berfungsi untuk menunjukkan hasil usaha perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya ada jurnal penutup, digunakan untuk menutup akun nominal atau sementara agar saldonya kembali nol di awal periode berikutnya. Kemudian ada neraca saldo setelah jurnal penutup. Isinya hanya akun real atau permanen, contohnya seperti aset, utang, dan juga modal. Dan yang terakhir adalah jurnal pembalik, yaitu untuk membalik penyesuaian tertentu agar pencatatan lebih mudah dan tidak terjadi pencatatan ganda. Berikut merupakan video pembelajaran dari tahapan siklus akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Athena bersama pacar. Hai teman-teman semuanya, apakah akun aset? Liabilitas posting ke buku besar. Soalnya, pada step ini kita memakai saldo akhir pendapatan, dividen, dan... Nah, setelah kita menonton video pembelajaran, langsung aja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai profesi akuntansi. Jadi, terdapat 4 profesi utama dalam akuntansi. Yang pertama ada akuntan publik, merupakan akuntan swasta yang menyediakan jasa pemeriksaan terhadap laporan keuangan serta memberikan jasa kepada pihak yang memerlukan. Yang kedua merupakan akuntan internal, merupakan akuntan yang bekerja di perusahaan dan juga menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah akuntan pemerintah, merupakan akuntan yang bekerja pada badan pemerintahan. Dan yang terakhir merupakan akuntan pendidik, adalah akuntan yang bertugas dalam hal mengajarkan atau mendidik dalam bidang akuntansi, contohnya seperti guru dan juga dosen. Berikut merupakan video pembelajaran dari profesi akuntansi. Akuntan pendidik tertentu. Pemerintah, seorang akuntan yang berkeuangan dan pembangunan atau BPKP. Setelah menonton video pembelajaran, langsung aja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai etika profesi akuntansi. Jadi terdapat 8 etika profesi akuntansi. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh adalah perilaku profesional, dan juga yang ke-8 standar teknis.
Berikut merupakan video pembelajaran mengenai etika profesi akuntansi. Dalam menjalankan semua sebagai profesional dengan integritas yang tinggi, objektif sebaik-baiknya, sesuai dan terus menghormati dan menjaga. Nah, telah selesai sudah pembahasan materi kita. Selanjutnya kita masuk ke kuis atau Selamat datang di pembelajaran konsep dasar akuntansi. latihan soal. Selamat mengerjakan. Oke, sebelum memulai, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan juga hasil yang terbaik. Oke, soal nomor 1. Akuntan yang bekerja di instansi pemerintah disebut A. Akuntan publik, B. Akuntan internal, C. Akuntan pemerintah, D. Akuntan manajemen, E. Akuntan pendidik. Apa nih jawabannya? Wah, pada jawab yang C nih. Coba kita cek. Oke, next soal berikutnya. Nomor 2. Salah satu prinsip etika profesi akuntansi adalah A. Kepentingan pribadi, B. Kerahasiaan, C. Persaingan bebas, D. Keuntungan maksimal, dan E. Korupsi. Wah, ini udah jelas sih jawabannya apa. Apa jawabannya? Benar, B. Selanjutnya nomor 3. Setelah penjurnalan, tahapan berikutnya adalah A. Laporan keuangan, B. Posting ke buku besar, C. Neraca saldo, D. Penutupan buku, dan E. Jurnal pembalik. Apa nih jawabannya? Yang B atau yang C nih? Oh, yang B ya, kita cek. Soal nomor 4. Ayat jurnal penyesuaian dibuat untuk A. Menghapus transaksi, B. Menyesuaikan saldo agar sesuai dengan kondisi sebenarnya, C. Mengurangi keuntungan, D. Menambah modal, dan E. Menambah pendapatan. Jawabannya adalah yang mana? Yang C. Kita cek. Kurang tepat, silahkan coba lagi. Wah, salah nih teman-teman. Apa nih jawaban yang benar? Yang B. Oke, kita cek. Soal terakhir nih, nomor 5. Berikut yang tidak termasuk laporan keuangan adalah A. Neraca, B. Laporan laba rugi, C. Laporan perubahan modal, D. Buku besar, dan E. Laporan arus kas. Apa nih yang bukan? Tadi kan ada 4 laporan keuangan. Yang D. Oke, kita cek. Good job. Oke, terima kasih sudah menyelesaikan latihan soal ini. Semoga apa yang dipelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian pembelajaran materi dan juga pembahasan soal pada materi konsep dasar akuntansi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.